Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom buat semua sobat EDCA Ministry dimanapun berada. Saya merasa sukacita sekali tiap kali kita bertemu hari Rabu dengan semua sobat sekalian. Sekalipun kita berjumpa via online, tapi saya bisa rasakan hadirat dan kuasa Tuhan yang nyata di tempat saya dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Kita semua berharap dalam kondisi yang baik, tetap terus bersemangat karena ada lagu sekolah minggu yang berkata, bersama Yesus kita lakukan perkara besar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Ada amin? Seperti luar biasanya, sebelum kita melanjutkan sharing firman pada PDKT online edisi Rabu 30 Maret 2022 pada hari ini, mari kita semua bersama memuji dan menyembah dengan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kekal, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh kembali bertemu secara online ya Bapa. Sebentar kami akan bersama sharing firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang mengajari kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami Bapa. Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan, amin. Hari ini sharing firman yang akan saya sampaikan masih merupakan lanjutan dari sharing minggu kemarin tentang doa. Kalau di minggu yang lalu kita sharing tentang mengapa kita harus berdoa, kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara kita menerima jawaban doa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca firman Tuhan di Matius 7 ayat 7-8 hal pengabulan doa. Dikatakan di sana, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dari dua ayat yang kita baca tadi, dikatakan cara menerima jawaban doa yang pertama adalah dengan meminta. Setiap orang yang meminta akan menerima. Ada beberapa doa yang dikabulkan secara langsung oleh Tuhan saat kita meminta kepadanya. Sebagai contoh, kejadian ini terjadi beberapa kali saat saya beserta keluarga berjalan-jalan ke sebuah mall. Seperti kita ketahui kalau mall di weekend biasanya penuh dan kita kesulitan mencari parkir. Lalu kemudian kami sekeluarga berdoa bareng-bareng supaya diberikan parkir. Tiba-tiba tidak tunggu lama atau harus perlu muter-muter dulu, di depan kami terlihat ada kendaraan lain yang sedang keluar. Lalu akhirnya kami bisa memarkirkan kendaraan kami di situ. Mungkin teman-teman berkata, itu cuma suatu kebetulan. Kalau hal seperti ini terjadi satu atau dua kali, bisa jadi itu suatu kebetulan. Tapi kalau hal ini terjadi beberapa kali, saya rasa ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi ini adalah jawaban doa. Yang saya sampaikan ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa memberikan gambaran pada kita bahwa ada jawaban doa yang kita terima secara langsung saat kita memintanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus berkata dalam ayat ini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tuhan mau agar kita menghadapi pergumulan apapun, bahkan masalah sekecil apapun, yang kadang membuat kita beranggapan, masa sih Tuhan mau menjawab doaku? Saya mau katakan pada teman-teman semua, datanglah pada Tuhan. Apapun masalahmu, mintalah jawaban darinya dalam doa, maka setiap dari kita akan menerima. Mungkin ada dari antara sobat DCA Ministry yang pernah mengalami hal yang serupa dengan apa yang kami alami tadi. Teman-teman bisa share di kolom komen agar kita sama-sama bisa semakin memahami aplikasi dari kalimat Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, cara menerima jawaban doa yang kedua adalah dengan mencari. Carilah maka kamu akan mendapat. Kata mencari merupakan kata kerja yang menandakan bahwa ada jawaban doa yang memerlukan usaha dari kita untuk memperolehnya. Usaha yang dilakukan dalam hal ini tentunya lebih dari hanya sekedar meminta. Sebagai contoh, jika kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik dari setiap apapun yang kita kerjakan, tentunya diperlukan usaha yang konsisten dari kita untuk sampai pada tujuan ataupun goal yang ingin kita capai. Atau contoh lainnya, apabila kita memiliki cita-cita untuk menjadi sesuatu di kemudian hari nanti, tentunya diperlukan ketekunan belajar saat kita masih berada pada masa-masa sekolah ataupun kuliah, agar nantinya kita bisa meraih cita-cita yang kita idam-idamkan tersebut. Kembali kepada kalimat Tuhan Yesus dalam ayat 8 tadi yang berkata bahwa setiap orang yang mencari akan mendapat, menandakan bahwa ada jawaban doa yang memerlukan usaha dari kita untuk sampai kepada jawaban doa tersebut. Ketika Tuhan melihat usaha kita dalam mencari, maka disitulah Tuhan akan menolong kita untuk bertemu dengan apa yang kita cari. Lalu cara yang ketiga menerima jawaban doa adalah dengan mengetuk. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengetuk biasanya adalah suatu hal yang tidak bisa dilakukan hanya sekali. Karena sangat jarang pintu akan dibukakan kalau kita hanya mengetuk hanya sekali saja. Melalui kalimat ini, Yesus hendak mengajarkan pada kita agar kita terus berjuang, berusaha, dan tetap tekun bersabar menunggu respon Allah atas apa yang kita minta. Sebab Dia adalah Bapa yang tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa kita. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Ayat ini hendak menyampaikan pada kita agar kita jangan cepat-cepat kecewa apabila doa kita belum dijawab. Sebab seperti lirik rohani yang mengatakan bahwa kalau doa kita belum dijawab, berarti Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Jadi saat-saat menunggu jawaban dari Tuhan, hendaklah kita tetap tekun berdoa, seperti pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma dikatakan, karena ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang terakhir, sekaligus menutup sharing firman kita hari ini, teman-teman nanti bisa baca di rumah Matius 7 ayat 9-11 sebagai kelanjutan dari Matius 7 ayat 7-8 yang kita baca tadi. Pada ayat 9-11 ini, Yesus menutup khotbah hal pengabulan doa dengan menyampaikannya dalam bentuk ilustrasi. Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih, pasti akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, janganlah kita cepat-cepat curiga kepada Tuhan kalau doa kita belum dijawab. Karena bisa saja yang kita minta dalam doa itu bukanlah roti atau ikan, tapi itu justru batu atau ular. Tapi karena sebagai manusia kita terbatas, seringkali kita berpikir apa yang kita mau itu adalah yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat ini kita belajar bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Sekalipun rancangan Tuhan itu mungkin saja jauh berbeda dari apa yang pribadi kita rancangkan. Hal berikutnya yang bisa kita pelajari dari Matius 7 ayat 9-11 adalah apabila Tuhan setuju dengan kita bahwa apa yang kita minta itu adalah roti atau ikan, bukannya batu atau ular, tapi doa kita masih kunjung belum dijawab, maka tetaplah berdoa, karena dengan terus berdoa, hidup kita akan senantiasa dituntun untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Sampai tiba nanti waktunya, Tuhan menjawab doa kita, dan bila saat itu tiba, pastilah kita akan mengerti kenapa kita harus menunggu selama itu untuk sampai pada jawaban doa-doa kita. Beberapa poin yang bisa kita ambil dari sharing kita hari ini tentang bagaimana cara kita menerima jawaban doa. Yang pertama, kita menerima jawaban doa dengan cara sesimpel kita meminta kepada Tuhan. Yang kedua, kita menerima jawaban doa dengan cara berusaha secara aktif dan konsisten terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita menerima jawaban doa dengan cara konsisten berusaha plus tekun bersabar sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Sekian sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita kembali menyanyikan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku.
kita berpisah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat sharing firman-Mu Tuhan pada hari ini. Ajarlah kami Bapa untuk terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala apapun dalam hidup kami Bapa, kami mau tetap senantiasa percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa juga terus menopang Tuhan di dalam doa untuk teman-teman kami yang mungkin pada hari dalam kondisi yang kurang baik. Mungkin ada yang terbaring di rumah sakit Bapa, mungkin dalam kondisi yang sedang sakit juga di rumah Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan Kau nyatakan kesembuhan bagi mereka Bapak. Apapun Tuhan Yesus sakit mereka Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari Tuhan mereka beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, apapun yang jadi pergumulan ataupun permasalahan mereka, kami bersama-sama menopang mereka dalam doa. Oh Tuhan Yesus, berikanlah mereka jawaban Tuhan Yesus atas setiap doa mereka. Kasih-Mu senantiasa mengalir bagi mereka Tuhan. Bagi mereka juga mungkin yang hari ini sedang terbeban berat Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberi kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.